Assalamualaikum anak yang soleh dan soleha. Kali ini kita belajar fikih bab salat. Subbabnya tentang sunnah salat dan hal-hal yang membatalkan salat. Yuk kita lihat halaman 29. Ya teman-teman, di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Kali ini kita lanjutkan ya mengenai sunnah sholat. Apa ya sunnah itu? Oke, sunnah itu gerakan atau bacaan sholat yang tidak wajib dikerjakan. Tetapi kalau dikerjakan kayak gimana ya? Oke, kalau dikerjakan akan mendapatkan pahala. Mau nggak kita mendapatkan pahala? Pastinya kita mau ya. Makanya kerjakan walaupun itu tidak wajib. Nah, apabila kita meninggalkannya, kita tidak akan dosa dan sholat kita tetap sah. Ya, tetapi yang menjadi pilihan adalah maukah kita mendapatkan pahala? Jika jawaban kita mau, maka kerjakanlah yang menjadi sunnah sholat tersebut ya. Nah, apa saja sih ya yang jadi amalan sunnah pada sholat kita? Yuk kita lihat. Pertama, mengangkat kedua tangan pada saat berpindahnya gerakan dari takbiratul ihram, hendak ruku, bangun dari iktidal ataupun bangun dari tasyahud. Iya benar, mengangkat kedua tangan selayaknya kita hendak mengungkapkan takbir Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah. Nah, angkat tangannya itu, gerakan mengangkat tangan memang sunnah. Tidak mengangkat tangan pun tidak apa-apa, sholat kita masih sah. Nah, kalau dikerjakan kita akan mendapatkan pahala. Oke ya. Nah, yang kedua, bersedekap. Apa ya bersedekap? Ya, bersedekap meletakkan tangan kita yang kanan di atas tangan kiri. Di mana ya meletakkannya? Meletakkannya adalah di atas pusar. Pusar mana ya? Iya, perut yang ada udelnya. Tahu udah? Pusar ya. Nah, di sana kita meletakkan tangan bersedekap. Ingat, yang kanan berada di atas. Nah, bagaimana ya jika kita tidak bersedekap? Boleh, dan salat kita tetap sah. Tetapi apabila kita ingin mendapatkan pahala, maka kerjakanlah sunnah-sunnah tersebut. Seperti umumnya kita melihat salat-salat di kebanyakan orang-orang yang melakukan ya, karena memang pada umumnya bersedekap. Yuk selanjutnya kita lihat. Pandangan mata diarahkan ke tempat sujud, tidak melirik ke kanan atau ke kiri atau arah lain. Nah ya, itu lebih sopan kalau kita mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud. Coba deh bayangkan, kita sholat matanya jalan-jalan kemana-mana, melihat ke atas, ke bawah, kira-kira gimana ya sholatnya? Tentunya tidak baik. Makanya di sini diarahkan dan dijadikan sunnah agar kita sholatnya bisa lebih baik. Selanjutnya membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, yaitu takbir paling pertama setelah niat. Sholli fardaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kan takbir nih, Allahu Akbar. Nah, itu dinamakan takbiratul ihram ya. Takbir yang pertama, lalu diikuti doa iftitah. Nah, doa iftitahnya ini yang disebut sunnahnya sholat. Doa iftitah kayak apa ya teman-teman? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Nah, itu adalah bagian doa iftitah yang Bu Ila baca. Nah, itu juga termasuk dalam amalan sunnahnya sholat ya. Mau dapat pahala, maka bacakanlah doa iftitah tersebut ya. Nah, selanjutnya membaca ta'awuz
sebelum surat Al-Fatihah. Siapa yang tahu ta'awuz gimana? Iya, ta'awuz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ta'awuz ya. Karena basmalah atau bismillahirrahmanirrahim adalah ayat 1 dari surat Al-Fatihah ya. Makanya dianjurkan untuk menjadi sunnah nih membaca ta'awuz ya. Lalu selanjutnya ucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Apa yang terakhir? Waladdallin. Kita sambut amin. Nah, itu menjadi amalan sunnah juga dalam sholat kita ya. Selanjutnya membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah dalam sholat itu di tiap-tiap rakaat. Rakaat 1, 2, 3, 4 yang rakaatnya ada 4 itu ada Al-Fatihahnya. Nah, setelah Al-Fatihah diiringi dengan surat-surat pendek ya. Nah, surat-surat pendek itulah yang menjadi amalan sunnah pada sholat kita. Selanjutnya mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat pendek pada sholat-sholat tertentu, yaitu sholat-sholat yang malam, contohnya maghrib, isya, subuh, bahkan ada sholat Jumat. Tetapi di sini ingat ya, mengeraskan bacaan Al-Fatihah bukan berarti kita berteriak-teriak. Kalau teriak gimana dong? Masa sholat teriak-teriak? Enggak ya, hanya suaranya lebih diperbesar supaya terdengar bacaan surat dan bacaan Al-Fatihahnya ya. Nah, itulah sebabnya kita belajar tahfiz, menghafal surat-surat pendek. Nah, ini salah satu fungsinya. Kita bisa membaca surat-surat pendek pada sholat-sholat yang kita laksanakan. Selanjutnya ada takbir dalam setiap pergerakan sholat. Ganti gerak ada takbir ya, ganti gerak ada takbir. Allahu Akbar ganti jadi ruku, Allahu Akbar ganti menjadi sujud misalnya ya. Lalu duduk antara dua sujud, Allahu Akbar lagi. Jadi setiap ada pergantian adanya takbir. Selanjutnya membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Coba siapa yang tahu tasbihnya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Untuk oke, pasti bisa ya. Yang satu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, dua tasbih tersebut dibacakan ketika ruku yang satunya, dan yang satunya untuk sujud. Nah, selanjutnya amalan berikutnya yaitu duduk iftirash. Apa ya duduk iftirash? Oke, duduk iftirash, duduk membaca tasyahud ya. Nah, di sana duduknya setelah kita sujud, terkecuali tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir itu model duduknya agak berbeda, kita sedikit miring. Nah, nanti pada saat kita tatap muka, kita akan belajar ya untuk bagaimana baiknya duduk tasyahud akhir. Nah, selanjutnya amalannya meletakkan tangan di atas paha. Nah, ketika duduk, berarti duduk apa nih? Duduk setelah bangun dari sujud, tangannya taruh di atas paha. Ya, lebih sopan terlihatnya. Selanjutnya duduk tawaruk. Nah, ini yang Bu Ila maksud, makanya agak berbeda ya. Duduk tasyahud akhir yang agak miring itu disebut duduk tawaruk. Selanjutnya 14, kedua telapak tangan menekan di lantai sehingga ketika hendak berdiri dari sujud kita tidak oleng. Ayo sujud nih, kita mau berdiri. Nah, letakkan tangan di lantai agar kita seimbang maksudnya ya teman-teman. Tapi kalau kita udah seimbang nggak apa-apa sih tidak meletakkannya. Hanya ini dijadikan sunnah, dan kalau kita ngerjain dapat pahala. Oke ya. Selanjutnya membaca sholawat ketika tasyahud akhir.
Ya, salawat Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim hingga akhir. Nah, itu ya. Nah, makanya banyak sekali nih amalan-amalan sunnahnya, sehingga kalau kita tidak mengerjakan akhirnya rugi deh, nggak dapat pahalanya. Yang berikutnya, salam kedua yang menoleh ke kiri. Berarti kalau ke kanan gimana? Wajib ya, salam ke kanan wajib. Kalau salam ke kiri atau salam yang kedua itu menjadi sunnah ya. Nah, di sini sudah dijabarkan ada 16 amalan sunnah yang jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala. Yuk kita mengerjakannya ya, sehingga kita mendapatkan pahala. Nah, sekarang kita membahas tentang yang membatalkan sholat. Nah, teman-teman, sholat itu ada aturannya. Jadi, apabila kita mengerjakan hal-hal yang akan kita bahas ini, maka sholat kita jadi batal, tidak sah, tidak diterima. Ayo, gimana sholat kita? Maunya diterima atau tidak diterima? Coba jawab. Tentunya kita mau sholat kita yang diterima kan? Nah, yuk kita perhatikan hal-hal yang tidak boleh kita kerjakan. Yuk, yang pertama, kurangnya rukun sholat. Nah, rukun sholat itu ada banyak ya teman-teman, ada 13. Nah, di sini diantaranya tidak niat. Loh, kok tidak niat? Kan kita pasti punya niat. Kita mau ngapain kita punya niat. Mau makan aja kita niat, apalagi kita mau sholat menghadap Allah. Makanya kita harus niat. Kalau tidak niat ya sholatnya batal deh. Nah, sekarang selanjutnya, mengurangi atau menambahkan rukun sholat dengan sengaja. Apa ya mengurangi itu? Wah, ada gerakan tambahan yang tidak dianjurkan. Jangan ya. Oke, kita lanjut. Menambah jumlah rokaat. Waduh, kan kita sudah belajar ya jumlah-jumlah rokaat. Contohnya subuh 2. Kalau kita ngerjain 3, ya berarti sholatnya tidak sah. Jadi maghrib dong. Nah, selanjutnya tidak tertib. Nah, kalau tidak tertib atau acak-acakan ngerjain sholatnya, habis ruku iktidal, habis iktidal sedekap lagi, padahal seharusnya sujud ya. Makanya kita kerjakan secara berurutan. Jadi sholat kita tertib. Selanjutnya, kurang syarat wajib. Nah, yang wajib kan kita sudah belajar ya kemarin. Ada apa nih? Sadar, terus juga sehat, bisa berdiri dengan baik. Nah, di sini salah satunya kurangnya syarat wajib, dia gila. Nah, kalau sudah dia gila atau dia pingsan, maka sholatnya jadi batal ya. Atau lagi kena penyakit ayan, batal deh sholatnya. Jadi di saat sadar, di saat sudah seperti semula normal, ulangi lagi sholatnya ya. Selanjutnya murtad. Murtad apa ya teman-teman? Berpindah agama atau keluar dari agama Islam. Tentunya jika orang yang sudah keluar dari agama Islam sudah tidak ada kewajiban sholat, dan kalaupun dia mengerjakan sholat ya tidak diterima ya. Oke, selanjutnya sengaja membatalkan sholat. Wah, sengaja. Nah, contohnya kita lagi sholat nih, Allahu Akbar, sudah dapat 2 rakaat, padahal mau sholat asar 4 rakaat ya. Tiba-tiba kita baru dapat 2 rakaat, dibatalin deh selesai sholatnya, padahal belum lengkap sholatnya. Nah, itu kalau kita sengaja, jadilah tidak diterima. Kan rakaatnya 4, baru ngerjain 2 gitu ya. Selanjutnya, tertidur sejenak. Jadi kalau kita sholat terus ngantuk, kita tertidur, ngelenggut ya, tertidur, akhirnya sholat kita batal dan harus diulangi. Kenapa ya kok batal? Takut-takut di saat kita tidak sadarkan diri
ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Contohnya apa? Buang angin. Iya, buang angin kan tanpa sadar ya dilakukan. Salah satunya itu contohnya. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya syarat sah. Apa ya contohnya? Batal wudhu. Apa yang membatalkan wudhu? Banyak yang membatalkan wudhu ya. Untuk yang sudah baligh, dia itu menyentuh dari laki-laki dan perempuan contohnya, atau buang air kecil. Nah kan wudhunya batal. Maka kalau dia sholat dalam keadaan batal wudhu, maka sholatnya tidak sah atau batal, tidak diterima ya. Selanjutnya kejatuhan najis ketika mengerjakan sholat. Nah kita kan nggak tahu nih, lagi sholat terus ada cicak deh di atas langit-langit rumah kita, kejatuhan. Pluk. Kita tahu nggak? Kalau kita tidak tahu, itu masih dimaklumi, kan tidak tahu. Tetapi apabila ada yang tahu, misalnya kita sedang melihat ayah atau ibu kita sedang sholat, ya, lalu kita tahu ada kejatuhan najis, segera diberitahu, ma kejatuhan najis, atau ayah atau kakak siapalah yang sedang sholat tersebut ya, diberitahu sehingga sholatnya bisa dihentikan dulu karena ada kurangnya syarat sah tersebut, sehingga dibersihkan dulu najisnya lalu ulangi lagi sholatnya, gitu ya. Selanjutnya menutup aurat. Nah kalau ini terbuka auratnya maka sholatnya tidak sah. Kalau yang perempuan semua tertutup kecuali wajah dan telapak tangan, berarti atasnya atau punggungnya tangan. Nah bagian ini nih, bagian yang atasnya ini, yang hitamnya ini nih, ya hitam. Ini harus terlihat. Kalau yang telapak kan yang ini, kalau yang ini terbuka nggak apa-apa, tapi kalau yang atas harus tertutup. Makanya yang lebih aman tutup saja semua tangannya, mukenahnya yang panjang, ya. Oke, selanjutnya kiblatnya salah atau berubah. Kita menghadap kiblat, yang lain menghadap ke belakangnya kiblat, ya nggak salah sholatnya ya, salah hadap. Nah selanjutnya belum masuk waktu sholat. Mungkin kita tidak tahu kali ya. Nah kan kita bisa tahu dari waktu atau dari jam. Contohnya zuhur jam berapa biasanya? Jam 12-an gitu ya. Kita sholat jam 11 sholat zuhur. Wah tentunya belum masuk dong ya waktu sholat. Nah jadi kalau kita sholat zuhur di jam 11 atau belum terdengar azan sholat zuhur, kita mengerjakan sholat zuhur, maka jatuhnya sholatnya tidak sah atau batal. Nah ya nih yang nomor 4 harus diperhatikan, kebiasaan dilakukan sama anak kecil. 4, 5, 6, 7. Nah ya, jadi mulai sekarang kita usia di kelas 2, poin ini sudah belajar nih, sudah diajari sama Bu Ila, sehingga besok tidak boleh dilakukan lagi karena sholat kita akan batal. Mau nggak sholatnya batal? Enggak kan? Oke, yang pertama, berbicara selama mengerjakan sholat. Tuh, berbicara maksudnya apa? Ngobrol. Sholat berdua, ngobrol-ngobrolan sama temen, ya nggak boleh ya. Itu namanya menambahkan ucapan dan gerakan. 5, bersenda gurau. Waduh, kok lagi sholat jadi bercanda-canda? Tentunya tidak boleh ya. Sholatnya batal dan tidak diterima. Yang ke-6, bergerak 3 kali berturut-turut. Maksudnya apa ini ya? Bergerak selain gerakan sholat. Apa contohnya? Biasanya anak kecil suka senggol-senggolan kaki. Ada nggak sholat senggolan kaki? Nggak ada. Atau senggol-senggolan siku, tuyung-tuyung gitu, senggolan siku bercanda. Nggak boleh juga, nanti sholatnya jadi batal, tidak diterima ya. Yang ke-7, merasa ragu. Batal nggak ya? Batal nggak ya? Gitu. Nah kalau merasa ragu sebaiknya batalkan ya, batalkan dan kita ulangi lagi sehingga sholat kita benar-benar yakin ya. Oke,
Oke, terima kasih banyak sudah belajar tentang sunnah-sunnahnya sholat dan juga hal-hal yang membatalkan sholat. Kita berdoa semoga sholatnya kita diterima dan sah dan juga mendapatkan pahala yang lebih banyak karena kita melaksanakan sunnah-sunnahnya sholat tersebut ya. Selamat mengerjakan sholat dan juga memperbaiki gerakan-gerakan sholat agar kita sholatnya sah dan diterima oleh Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.